memulai ibadah sekolah minggu kita mau bersaat teduh terlebih dahulu. Kita akan bernyanyi lagu Selamat Pagi Bapak, musik Katir. Dan sikap berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami ingin melakukan ibadah kami Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan berkati kami juga agar kami bisa selalu fokus dalam mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Kak, kita sapa adik-adiknya sekali lagi yuk. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, kakak ditemenin sama kakak yang lain nih, selain sama Kak Tiara. Udah kenal belum sama kakaknya? Wah, belum pada kenal ya. Kalau gitu kita kenalan dulu ya sama kakaknya. Boleh Kak perkenalan? Halo adik-adik, nama kakak Kak Yohana Boru Baringbi. Oke, kita sapa Kak Yohana ya. 1, 2, 3. Halo Kak Yohana. Halo Kak Yohana. Oke, jadi Kak Yohana ini adalah calon guru sekolah minggu adik-adik, dan saat ini sedang membantu pelayanan di kelas 1-2. Oke deh, kalau kayak gitu sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Sebelumnya kakak mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Udah semua bangkit berdiri? Sudah. Oke, kalau gitu kakak mau ngajak adik-adik untuk bernyanyi satu buah lagu. Lagunya apa Kak? Kita mau bernyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Oke, tahu kan semua lagunya? Musik Katir. Kita habis ini mau ngapain Kak? Kita mau mendengarkan firman Tuhan Kak. Oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kalau gitu kakak mau ngajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Oke, musik Katir.
adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Atas penyertaan-Mu Tuhan, tadi kami sudah bernyanyi. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau belajar dan mengerti akan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang campur tangan dalam firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi siapa yang sudah menyiapkan Alkitabnya di rumah? Oke, pastinya adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya di rumah. Nah, untuk minggu ini kita mau baca dari Alkitab Natsnya Kisah Para Rasul. Apa? Kisah Para Rasul ayat 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 11. Nah, adik-adik nanti Alkitabnya boleh dibatasin dulu ya. Karena ayatnya terlalu panjang, nanti adik-adik boleh dibaca dulu di rumah sama mama ataupun juga dengan papa. Nah, hari ini kakak sebelumnya nih mau menunjukkan video nih buat adik-adik. Tapi kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik tahu nggak sih ada berapa hari raya di dalam orang Kristen? Ada 5. Adik-adik bisa sebutin nggak? Pastinya bisa kan? Kalau gitu kita coba sebutin sama-sama ya. Yang pertama itu ada hari Natal. Hari Natal apa? Kelahiran Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, Jumat Agung, yaitu apa? Yesus disalibkan. Lalu yang ketiga ada Paskah, yang dimana Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya. Lalu yang keempat apa? Tuhan Yesus naik ke surga. Dan yang kelima apa? Yang kelima Tuhan Yesus menurunkan Roh Kudusnya. Nah, sekarang minggu ini kita merayakan hari turunnya Roh Kudus. Apa sih kakak Susi turunnya Roh Kudus itu? Nah, kalau adik-adik mau tahu, kakak punya cuplikan videonya sekitar 4 menit lah. Jadi adik-adik boleh duduk yang rapi ya. Pasti bisa. Oke, kita play lah videonya. Play. Hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?
Tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Adik-adik tadi sudah lihat videonya? Pasti sudah kan? Nah, sebelum kakak mau jelasin nih dari videonya tadi, kakak mau tanya dulu sama adik-adik, siapa yang masih ingat cerita tanggal 26 Mei kemarin? Ada yang masih ingat? Ih benar, itu ceritanya apa? Tuhan Yesus naik ke surga dan Dia disaksikan oleh murid-muridnya adik-adik. Nah, saat murid-murid Tuhan Yesus itu melihat, mereka apa? Merasa takut. Terus mereka apa? Sembunyi adik-adik. Mereka takut kalau mereka sudah ditinggalkan sama Tuhan Yesus. Adik-adik, tapi saat mereka takut, Tuhan Yesus bilang, dan Tuhan Yesus berjanji akan menurunkan penolong. Penolongnya itu siapa? Roh Kudus. Iya adik-adik, Roh Kudus. Tadi lihat kan di video tadi ada apa? Ada angin yang kencang. Terus ada apa lagi? Ada lambang lidah-lidah api. Nah, itu menandakan turunnya Roh Kudus bagi murid-murid Tuhan. Nah, adik-adik, saat murid-murid Tuhan mendapatkan Roh Kudus itu, tadi apa? Murid-murid Tuhan bisa berbagai macam bahasa. Dan mereka tidak apa lagi? Tidak takut lagi, tapi mereka berani. Mereka berani untuk memberitakan Injil atau firman Tuhan kepada semua orang banyak adik-adik. Adik-adik, dulu Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke murid-murid, dan pada saat ini juga Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita juga adik-adik. Jadi kalau Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita apa? Tidak boleh takut lagi. Kita harus menjadi anak-anak yang berani, anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan tadi apa tadi? Sudah menurunkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Nah, adik-adik, kakak punya contoh buat adik-adik. Siapa yang di sini mempunyai cita-cita? Wah, pasti adik semua di rumah mempunyai cita-cita kan? Coba, kakak mau nunjukin gambar yang ini dulu. Tada! Adik-adik, ini gambar apa? Benar, ini gambar profesi sebagai dokter. Siapa adik-adik yang punya cita-cita sebagai dokter? Pastinya di rumah pengen kan cita-cita yang punya jadi dokter? Oke, lalu gambar yang kedua nih. Wah, dia menjadi apa? Polisi. Siapa yang punya cita-cita yang jadi polisi? Nah, pasti adik-adik di rumah mau kan? Terus yang ketiga nih, ada jadi apa ya dia? Benar, dia jadi pendeta.
Adik-adik, siapa yang mau jadi pendeta? Nah, pastinya adik-adik di rumah juga mau kan? Dan masih banyak cita-cita yang lain yang adik-adik cita-citakan. Kalau adik punya cita-cita yang setinggi-tingginya, adik-adik takut atau berani ya? Pastinya harus berani. Bener, walaupun adik-adik diajak teman-teman, misalnya, ih kamu kan bodoh, kamu kan gak pinter, mana bisa kamu jadi polisi, mana bisa kamu jadi dokter. Kita tidak boleh takut, tapi kita harus berani. Tadi karena apa? Karena kita sudah apa? Dalam diri kita sudah ada Roh Kudus dari Tuhan. Benar. Karena Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita harus yakin, kita harus percaya, dan kita harus berani kalau kita bisa menggapainya adik-adik. Dengan cara apa? Dengan cara adik-adik berusaha. Berusahanya itu rajin berdoa. Walaupun adik-adik nanti dapat nilai jelek, tapi adik-adik juga harus apa? Harus usaha lebih keras lagi biar adik-adik dapat nilai yang bagus. Terus adik-adik jangan lupa untuk apa lagi? Berdoa dan mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik pasti senang kan karena Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Jadi tadi tidak apa? Kita tidak boleh takut dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, itu dia firman Tuhan tentang turunnya Roh Kudus minggu ini. Adik-adik harus melakukannya dalam kehidupan adik-adik di rumah ya. Oke, kalau gitu sekarang kita mau ambil sikap doa kita yang baik. Kita mau menutup firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus yang telah Tuhan beri untuk kami. Berikanlah kami untuk kami tidak takut lagi Tuhan, tetapi kami mau berani dan kami mau selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau melakukan aktivitas sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang berkati agar kami dapat melakukannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk aktivitas minggu ini kakak mau kasih satu pertanyaan sama adik-adik, tapi nanti adik-adik boleh menjawabnya dengan 5 jawaban. Boleh 1 sampai 3 boleh, tapi kalau 5 lebih baik, lebih bagus ya adik-adik ya. Nah, untuk pertanyaannya adalah, bila Roh Kudus ada dalam diriku, maka aku akan melakukan titik. Nanti adik-adik boleh dijawab ya. Nah, untuk nanti jawabannya adik-adik boleh ditulis di kertas, difoto dan dikirimkan ke WhatsApp kelas 1-2. Nah, ingat ditunggunya seperti biasa jam berapa? Jam 3. Oke adik-adik, kakak tunggu. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dah. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya yang dibawakan oleh Kak Susi. Jangan lupa ya aktivitasnya untuk dikirimkan ke grup WhatsApp kelas 1-2. Sekarang kita ingin mengumpulkan persembahan. Adik-adik, jangan lupa ya minta tolong mama-mamanya untuk mengirimkan persembahannya ke rekening yang ada di layar. Sambil mengumpulkan persembahan, kita ingin mengangkat pujian Bila Roh Allah Ada. Musik, Kak. Seperti
tertutup dalam doa. Adik-adik lipat tangan, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar, boleh kami ingat, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan melalui turunnya Roh Kudus, kami boleh semakin bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Tuhan yang tetap menyertai dan melindungi kami di sepanjang sisa hari ini. Sebelumnya juga Tuhan, kami mohon ampun bila selama ibadah tadi mungkin kami kurang fokus. Kiranya Tuhan yang mau mengampuni kami akan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan.